pertama kita ukur adalah coil. Jadi kalau misalkan kita ukur A1 dengan A2, dia harus naik. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih sistem kerja kontaktor magnet ST21 merek Mitsubishi Electric. Nah, di sini peralatan-peralatan yang akan digunakan adalah yang pertama satu buah kontaktor magnet merek Mitsubishi Electric. Selanjutnya ada kabel power, nanti kita masukkan sumber power 220 volt. Selanjutnya ada satu buah obeng plus ya, nanti kita buka baut pada kontaktor magnet. Selanjutnya ada test pen untuk kita tes mana polaritas fase dan netral. Selanjutnya satu lagi adalah satu buah avometer analog untuk menguji sistem kerja dari kontaktor magnet. Nah, oke, baik, langsung saja kita jelaskan bagaimana sih sistem kerja kontaktor magnet yang ini. Nah, coba diperhatikan dulu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kontaktor magnet ini merek Mitsubishi Electric ya, dibuat di Jepang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya arusnya adalah 32 ampere. Dia bekerja voltasenya dari 220 sampai 240 volt, dan kalau 3 pasnya 440 sampai 500 volt AC. Nah, oke. Selanjutnya pada kontaktor ini terdapat beberapa anak kontak. Sebelum itu kita akan jelaskan di sini. Yang pertama ada A1 dan A2 ya, A1 dan A2. Selanjutnya ada 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ini dinamakan dengan kontak utama. Sedangkan yang A1, A2 adalah sebagai koin. Berarti dia masuk tegangan 200 strip 240 volt AC. Oke. Selanjutnya ada lagi yang namanya anak kontak bantu. Di sini ada 13, 14 sebagai NO ya, sebagai NO. Selanjutnya ada 21, 22 sebagai NC. Setelah itu di sebelah kanan ada 43 dan 44 sebagai NO dan 31, 32 sebagai NC. Apa sih NC dan NO? Nah, kalau NO dia normally open, kalau NC dia adalah normally close. Nah, oke. Baik, sekarang kita jelaskan berdasarkan gambar. Nanti kita akan melakukan pengukuran sebelum kita masukkan sumber tegangan. Oke, baik. Yang di sini yang pertama adalah ada A1 dan A2. A1 A2 ini disebut dengan coil seperti yang saya jelaskan tadi. Yang di sini A1 dan A2 itu adalah coil A1 A2 ya. Di sini A1 A2. Selanjutnya ada kontak utama. Jadi kontak utama di sini ada 1, 3, 5, 2, 4, 6. Sama seperti gambar saya. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Oke, selanjutnya ada kontak bantu. Kontak bantu ini dibagi atas 2 kalau di kontaktor ini, yaitu ada NO dan ada NC. Nah, yang kalau yang ini adalah NO, yang ini adalah NC. Ada normally
open dan normally close. Nah, kalau kita lihat dari gambar, nah kalau antara 1 dan 2 ini dia tidak terhubung. Berarti kalau misalkan kita cek dengan avometer, maka dia tidak terhubung, maka avometer ini tidak akan naik. Selanjutnya, kalau misalkan NO pada kontak bantu 13-14 juga sama, dia tidak terhubung. Yang mana ini atas dengan bawah ini dia tidak terhubung. Maka di saat kita cek dengan avometer, maka dia tidak terhubung. Selanjutnya ada kontak bantu NC. Kontak bantu NC ini dia terhubung, yaitu 21 dan 22. Coba dilihat di sini dengan yang ini, NO dengan NC ada berbeda. Kalau misalkan NO dia tidak terhubung, pertamanya tidak terhubung. Kalau misalkan NC pertamanya dia terhubung. Jadi nanti di saat kita sudah melakukan penyambungan sumber, sudah kita masukkan sumber tegangan 220 volt pada konektor ini, maka konektor ini akan bekerja ataupun energize. Jadi anak NO menjadi terhubung, ini dia terhubung, sedangkan NC dia terlepas. Ini harus dipahami. Oke, langsung saja kita ukur. Yang pertama kita ukur adalah coil. Nah, kalau misalkan kita ukur coil, dia harus terhubung. Jadi kita putar dikali 1 saja. Kita kalibrasikan dulu avometernya, kita pakai yang kali 10K di posisi 0. Oke, sudah posisi 0. Selanjutnya kita ukur konektor sesuai dengan gambar. Ini kita ukur konektor tanpa sumber tegangan. Pertama kita ukur adalah coil. Jadi kalau misalkan kita ukur A1 dengan A2, dia harus naik. Ini bisa dilihat avometer dari sini tadi, dari 0 sebelah kiri dia naik ke sebelah kanan. Berarti dia terhubung. Selanjutnya kita ukur anak kontak utama, yaitu 1 dan 2. Ini 1, ini 2. Kita ukur 1, 2. Tidak hidup ataupun tidak naik. Karena apa? Karena ini tidak terhubung. Jadi dia tidak naik di saat kita ukur. Selanjutnya 3 dan 4. Jadi kita ukur 3 dan 4. Juga sama. Pada avometer dia tidak naik. Oke, selanjutnya kita ukur di 5 dan 6. Kita ukur 5 dan 6. Juga sama, tidak naik. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena konektor ini belum kita masukkan sumber tegangan 220 volt. Maka posisi anak kontak utama ini dia tetap terlepas, tidak terhubung. Oke, selanjutnya kita ukur di NO, anak kontak NO, yaitu 13-14. Nah, yang ini 13 ya. Yang di bawah di sini 13, ini 14. Jadi yang di bawah ini adalah 13, yang di bawah ini adalah 14. Sedangkan yang atas ini 21 dan 22. Jadi yang di bawahnya kita ukur. Pasti tidak naik. Tidak naik ya. Selanjutnya kita ukur 43 dan 44. Nah, di sini 43 yaitu di bawah ini. Setelah itu ada 44 di bawah ini. Nah, sedangkan yang di atas ini adalah 31, 32. Nah, kita ukur yang di bawah. Sama, anak kontak NO. Jadi dia juga tidak naik. Selanjutnya kita ukur satu lagi, 21 dan 22. Ini kalau kita lihat dari gambar, dia harus naik. Karena apa? Ini terhubung. Nah, coba kita ukur di sini 21, 22. Pasti naik. Coba dilihat di sini ya. Itu naik. Sekarang kita ukur ya naik. Dari sini menuju ke sini. Berarti
Kalau NC dia terhubung kalau misalkan belum kita masukkan sumber tegangan. Jika kita masukkan sumber tegangan maka dia akan terlepas. Nah, satu lagi 3132. Kita ukur 3132. Pasti naik. Ya, sama. Naik. Naik. Kita lepas. Kita ukur lagi dia naik. Karena apa? Ini juga anak kontak NC. Nah, jadi dari kesimpulan kita ukur tadi, kalau misalkan belum energize ataupun belum bekerja kontaktor magnet, maka kontak utama dalam posisi off ataupun tidak terhubung, dan kontak bantu yang NO juga sama, dia tidak terhubung kalau belum kita masukkan sumber tegangan, sedangkan NC dia sudah terhubung walaupun belum kita masukkan tegangan. Oke, baik, selanjutnya kita akan mengukur menggunakan sumber tegangan 220 volt. Ya, oke, baik. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.